Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, wa man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia mentaati Allah. Barang siapa yang tidak mentaatiku, maka dia termasuk orang yang sombong, yang enggan. Maka wajib kita mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Bahkan dalam surat At-Taubah ayat 71 ada kalimat wa yuti'una Allaha wa rasulah. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan kepada Rasul adalah mutlak. Jadi Allah menyandingkan antara nama Allah dengan nama Rasul. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkait dengan orang-orang munafik, Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-63. Surat At-Taubah ayat 63. Dalam ayat tersebut ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini di mana Allah menyandingkan nama Allah dan Rasulnya. Jadi Allah wa rasuluh dalam beberapa ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dalikal khizyul adim. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya. Jadi disandingkan antara Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Jadi barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasul disandingkan dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Ini menunjukkan terkait keutamaan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula bukan hanya ketaatan dalam beribadah. Terhadap perkara-perkara yang diharamkan pun kita bukan hanya taat kepada Allah tapi juga taat kepada Rasul. Sebagaimana dalam surat At-Taubah juga ayat yang ke-29 gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di pertengahan ayat ibu-ibu sekalian. Di pertengahan ayatnya, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Ada kalimat wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya digandengkan menjadi satu. Berarti apa yang diharamkan oleh Allah haram bagi kita. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah haram bagi kita. Maka sumber hukum itu bukan hanya Al-Quran tapi juga As-Sunnah. Makanya salah satu fungsi as-sunnah, fungsi hadis itu adalah menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kan ada beberapa hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian, tapi dijelaskan di dalam as-sunnah. Contohnya misalkan Al-Quran hanya memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat. Tapi di dalam Al-Quran kita tidak akan menemukan ayat yang rinci menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Adanya di mana, Bu? Adanya di hadis. Takbiratul ihram, kemudian bacaan ketika sholat. Adanya di mana? Adanya di hadis. Makanya fungsi hadis, fungsi sunnah itu untuk menjelaskan terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Atau juga hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya misalkan akikah. Ada Bu di dalam Al-Quran akikah? Tidak ada. Tapi adanya di dalam hadis Nabi. Disyariatkan akikah. Walaupun hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Kata Nabi SAW, Kulu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kata Nabi SAW, setiap anak itu yang dilahirkan itu tergadai sampai diakikahkan, yaitu disembelih pada hari yang ke-7. Jadi sunnahnya ibu-ibu sekalian, akikah itu di hari keberapa? Ke-7. Sunnahnya itu tuzbahu anhu yauma sabihi. Disembelih kambing itu di hari yang ke-7. Hari ke-7 itu hitungannya kalau hari ini itu masuk hari pertama. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti disembelihnya di hari Rabu. Wa yulaqa wa yusamma, dan selain diakikahkan disembelih di hari ke-7, di hari ke-7 itu wa yulaqa itu
gundulin anak ibu sekalian. Jadi kalau anak itu di hari ke-7 dicukur sampai habis, itu sunnah. Cukurnya sampai habis, karena Nabi menyebutnya wayuhlaqo. Jadi wayuhlaqo itu digundulin, gundul, dibotakin. Wayusama, dan kemudian diberi nama di hari yang ke-7. Jadi digundulin, bukan cuma dipotong doang, cuma beberapa helai dipotong. Makanya Nabi SAW itu kadang mencukur itu ada dua, ada takhlik, ada taksir. Takhlik itu digundulin semuanya. Kalau taksir itu cuma motong doang. Kalau ibu-ibu lagi umroh, itu cuma taksir ibu-ibu sekalian, dipotong rambutnya. Tapi kalau bapak-bapak sunnahnya di apa? Ditakhlik, digundulin. Sampai Nabi berdoa, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, berikanlah ampun kepada orang yang telah menggundul rambutnya. Kata sahabat yang gak gundul rambutnya, ya Rasulullah lil muqassirin, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Rasulullah lil muqassirin, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Rasulullah lil muqassirin. Ya Rasulullah, juga orang yang memendekkan rambutnya. Kata Nabi, Allahumma gfir lil muqassirin. 3 kali Nabi mendoakan orang yang digundulin. Jadi kalau umrah, haji, ketika tahallul digundulin itu sunnah. Sampai 3 kali Nabi SAW mendoakan itu. Itu namanya takhlik, yaitu digundulin. Sedangkan taksir itu hanya memotong saja. Nah, kalau ibu-ibu cuma memotong saja. Nah, kalau bayi itu digundulin. Allah wayuhlaqo itu digundulin, wayusama, dan kemudian diberi nama. Jadi ibu-ibu sekalian, apa yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam hadis jadi hukum tentang akikah dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran yang wajib itu sholat berapa kali, Bu? 5 kali kan? Dalam Isra Mi'raj itu cuma 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ada sholat yang disunnahkan. Di mana kita bisa tahu ada sholat yang disunnahkan? Di dalam hadis. Di dalam hadis Nabi pernah menyebutkan dalam hadis itu, barang siapa yang mendirikan sholat 12 kali, 12 rakaat, maka Allah bangunkan surga. Sholat apa itu? Para ulama menyebutnya sholat rawatib. Sholat rawatib adanya di dalam hadis. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi dawamkan, Bu, terutama sekarang nih menjelang Ramadan. Biasakan kita dengan sholat-sholat sunnah. Minimal sholat sunnah rawatib jangan tertinggal. Dan di antara sholat sunnah rawatib itu yang paling utama adalah qobliyah subuh. Sampai kata Nabi, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi SAW kalau beliau sedang safar, sedang dalam perjalanan, semua sholat sunnah ditinggalkan kecuali 2, sholat malam dan qobliyah subuh. Jadi sholat sunnah, Bu, kalau safar nggak dikerjakan sama Nabi. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja jadi berapa, Bu? Jadi 2 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Yang zuhur jadi 2 rakaat, yang asar jadi 2 rakaat, yang isya jadi 2 rakaat karena dikosor. Maka yang sunnah tidak ada kecuali qobliyah subuh. Tetap Nabi melaksanakan. Tetap Nabi melaksanakan. Bahkan pernah suatu ketika, ibu-ibu sekalian, Nabi pulang dari peperangan. Kalau tidak salah pada saat itu pulang dari Bani Mustalik. Itu terjadi perselisihan di antara para sahabat. Ada sahabat yang berselisih, berantem. Akhirnya Nabi SAW itu supaya mereka sibuk dengan capeknya itu, supaya tidak berselisih, Nabi ngajak jalan. Sampai malam pun Nabi ngajak jalan, nggak berhenti. Supaya apa? Mereka sibuk jalan itu. Kalau berhenti nanti jadi berantem. Akhirnya Nabi sibukkan, sampai malam Nabi SAW tetap berjalan. Sampai mereka kecapean. Kalau kecapean kan orang nggak punya potensi buat berantem. Akhirnya apa? Setelah udah kecapean malam-malam, akhirnya Nabi SAW perintahkan Bilal, jangan kamu tidur, nanti kalau sudah fajar bangunkan kami. Tapi qadarullah, ibu-ibu sekalian, semua para sahabat karena saking capeknya ketiduran. Di tengah jalan ketiduran. Setelah ketiduran apa yang terjadi? Subuhnya bablas. Tidaklah mereka bangun kecuali matahari udah panas. Kaget Rasulullah. Kata Nabi, wahai Bilal, kenapa engkau tidak bangun kami? Ya Rasulullah, saya ketiduran.
Tidurnya Bilal itu ya merupakan anugerah dari Allah, kan nggak bersalah seseorang yang tertidur karena ketiduran. Akhirnya kemudian Nabi tetap perintahkan Bilal kumandangkan adzan subuh di pagi hari, ibu sekalian. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi SAW itu nggak langsung sholat subuh. Sholat apa? Qobliyah subuh. Qobliyah tetap dilaksanakan, ibu sekalian, padahal dalam kondisi safar dan sudah kesiangan. Baru setelah itu dikumandangkan iqamat, baru kemudian sholat subuh. Ini menunjukkan keutamaan qobliyah subuh. Tetap dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, apa yang disebutkan di dalam hadis itu juga menjadi hukum. Makanya ada kelompok yang sesat menyesatkan, namanya inkar sunnah. Inkar sunnah ini, ibu-ibu sekalian, mereka menganggap bahwa cukuplah Al-Quran saja sebagai sumber hukum. Makanya mereka menolak hadis. Jadi menolak hadis Nabi SAW itu. Pernah di mana itu? Di Jakarta Timur itu, Cipinang, pernah ada debat itu. Dulu tahun 90-an itu mereka masih eksis. Mereka mengatakan bahwa cukuplah kita mengikuti Al-Quran saja, hadis itu nggak usah. Loh, kan ada perintah kita harus mengikuti Nabi SAW gitu. Nabi itu nggak usah ucapannya diikutin, yang diikutin itu adalah Al-Quran. Nabi itu sudah perilakunya saja dalam kehidupannya itu. Makanya kemudian mereka mengutip, untungnya mereka mengutip salah satu hadis sebenarnya gitu. Rasulullah itu khuluquhul Quran, akhlak itu Al-Quran, maka cukup kita ngikutin Al-Quran. Nah, dibalik tanya, itu yang tadi kamu bacain itu apa? Khuluquhul Quran itu hadis. Mereka pengen menolak hadis, tapi mereka pakai hadis. Mereka ingin mencukupkan bahwa Nabi itu akhlaknya Al-Quran, jadi cukup Al-Quran saja. Tapi yang mereka kutip itu adalah perkataan para sahabat ketika nanya, ya Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi orang yang sesat menyesatkan, menolak hadis Nabi SAW. Jadi ibu sekalian, kita menerima hadis Nabi yang sahih, Kalau yang lemah atau kemudian apalagi palsu itu. Karena ada hadis yang palsu, ada. Jadi orang menyandarkan perkataan kepada Nabi. Di zaman Nabi saja sudah ada ancamannya. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, artinya apa? Nabi udah tahu bakalan ada orang yang berdusta atas nama Nabi. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Berarti bukan pantatnya aja yang kebakar, Bu. Jadi bukan tempat duduknya doang yang di neraka, orangnya juga berarti masuk gitu. Kalau tempat duduknya di neraka, ya orangnya pasti masuk neraka. Makanya ini menunjukkan bahwa akan ada orang yang berdusta atas nama Nabi. Ada orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan hadis maudhu, hadis palsu. Makanya banyak para ulama juga menulis, termasuk Imam Ibnul Jauzi menulis kitab Al-Maudu'at, hadis-hadis palsu. Jadi ada hadis palsu, ada hadis yang lemah. Nah, kita hanya menerima hadis-hadis yang hasan dan sahih. Kalaupun hadis itu dhaif, hadis itu harus ada syawahidnya, harus ada yang menguatkannya, sehingga kemudian dia terangkat menjadi hadis hasan. Jadi itu ibu-ibu sekalian, bahwa sumber hukum kita bukan hanya Al-Quran, tapi juga hadis. Makanya apa yang diucapkan Nabi, hadis itu apa, Bu? Hadis itu maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulihi wa fi'lihi wa taqririhi. Hadis itu apa-apa yang datang dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir, ketetapan. Jadi semua yang datang dari Nabi itu adalah hadis. Nabi berkata, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Nabi bersabda, sesungguhnya amalan bergantung dengan niat. Perkataan Nabi itu namanya hadis, hadis qauliyah. Atau Nabi nggak berkata, ibu-ibu sekalian. Nabi nggak ngomong, tapi Nabi berbuat. Nabi lagi wudu nih, Nabi nggak ngomong, dilihatin sama sahabat. Termasuk sahabat Utsman yang seringkali meriwayatkan hadis terkait dengan wudu secara lengkap. Lalu kemudian direkam sama sahabat, oh Nabi itu dari mulai cuci tangan, baca bismillah, kemudian kumur-kumur beristinsak, lalu kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan,
kemudian mengusap kepala dan telinga, lalu kemudian membasuh kaki. Berurutan diceritakan oleh para sahabat. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan mengajarkan kepada para sahabat wudunya Nabi, diambilkan air oleh pembantunya. Lalu kemudian Utsman bercuci tangan, baca. Itu Utsman sedang mengajarkan hadis, namanya hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Walaupun Nabi nggak ngomong, tapi perbuatan Nabi jadi hukum. Jadi hukum. Itu namanya hadis. Perbuatan Nabi yang digambarkan, yang dikabarkan oleh para sahabat, itu namanya hadis fi'liyah. Perbuatan Nabi. Ada juga Nabi SAW tidak berkata, tidak berbuat, diam saja. Ada amalan sahabat dibiarkan sama Nabi, itu jadi hukum. Contohnya, satu ketika dalam peperangan Nabi pernah disodorkan makanan daging, ibu-ibu sekalian, di atas bejana. Dagingnya ada kakinya, ada palanya, ada buntutnya. Kayak kadal, namanya daging dob. Dob itu kadal yang hidup di gurun. Tapi beda sama biawak, nggak boleh disamakan dengan biawak. Karena dob ini makanannya rumput. Dia herbivora. Jadi kalau biawak tidak, biawak makannya bangkai. Dalam mazhab Syafi'i termasuk hal yang diharamkan biawak. Tapi dob ini enggak, ibu-ibu sekalian, walaupun hidup di gurun dia makanannya rumput. Suatu ketika Nabi disediain daging dob. Nabi tanya, "Ini apa?" "Daging dob ya Rasulullah." Nabi diam. Karena ibu-ibu sekalian, ciri Nabi itu kalau Nabi suka dengan makanan beliau makan. Tapi kalau Nabi enggak suka, beliau enggak pernah mencela. Enggak enak nih makanan. Jijik nih, enggak pernah Nabi. Ini makanan asin banget sih gitu. Nggak pernah Nabi SAW mencela makanan, ibu-ibu sekalian. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tidak berkomentar. Nah, karena dikasih tahu itu daging dob, Nabi nggak biasa makan daging dob. Akhirnya apa? Dimakan sama Khalid bin Walid, dimakan. Nabi diem. Berarti itu halal nggak, Bu? Halal. Kalau haram udah pasti Nabi ngelarang. Dimakan sama sahabat, didiamkan oleh Nabi, itu jadi hukum. Berarti Nabi mendiamkan Khalid bin Walid makan daging dob, berarti daging dob itu halal. Karena kalau haram udah pasti Nabi melarang. Nah, diamnya Nabi itu disebut dengan hadis takrir, ibu-ibu sekalian. Makanya daging dob itu termasuk hal yang dibolehkan dikonsumsi. Tapi jangan samakan dengan biawak. Biawak beda, Bu. Biawak makanannya tikus, ular makanannya. Saya beberapa kali nangkep biawak karena rumah saya dekat sama rawa-rawa. Itu kalau mereka panik ditangkap, muntahin ibu-ibu sekalian. Dalamnya apa? Tikus. Kalau panik dia ketangkep gitu, dimuntahin tikus. Makanya masa kita mau makan binatang yang makanannya saja bangkai? Maka jangan. Termasuk hal yang diharamkan oleh mazhab Syafi'i. Jadi beda antara dob dengan biawak. Dob itu dipelihara bahkan di Arab itu. Makanannya itu apa, dia hidupnya di lubang-lubang. Biasanya kalau orang-orang Arab Baduy nyari dob itu, dia ngambil air dituangin. Air dituangin, nanti keluar. Atau kemudian dia bakar, diasepin, nanti keluar. Apa? Jualnya? Ya iguana beda lagi. Iguana mungkin seperti iguana, tapi di sana beda ininya, beda jenisnya. Memang dia termasuk kadal gitu, tapi berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu dob, ibu-ibu sekalian, itu termasuk hal yang dibolehkan, daging dob. Jadi ini yang disebut dengan hadis takrir, Bu. Jadi ada hadis fi'liyah, perbuatan Nabi, ada qauliyah, perkataan Nabi, ada Nabi mendiamkan, maka jadi hukum. Perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi itu jadi hukum, berarti boleh. Karena kalau haram pasti Nabi SAW akan mengharamkan. Seperti dalam perang Khaybar, itu Nabi mengharamkan daging keledai, jinak, daging keledai yang biasa dipelihara. Nabi mengharamkan tuh daging keledai. Maka para sahabat pada saat itu udah masak, akhirnya dibuang. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi keledai. Tapi kalau kuda, Bu, daging kuda boleh nggak? Boleh. Daging kuda boleh dikonsumsi, walaupun rasanya keras itu.